Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan Pemda oleh saya sendiri, Teresi Cintabella Kristina Purba, NIM C0E020012, Keuangan Daerah D4. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas laporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas laporan dalam hal A. Aset, B. Kewajiban, C. Pendapatan, D. Belanja, E. Transfer, F. Pembiayaan, G. Arus kas. Di sini ada struktur laporan realisasi keuangan. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut, yaitu A. Pendapatan, B. Belanja, C. Transfer, D. Surplus dan defisit, E. Penerimaan dan pembiayaan, F. Pengeluaran pembiayaan, G. Pembiayaan neto, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA. Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau dalam catatan laporan keuangan. Entitas laporan arus kas. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, dan C. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undang suatu satuan organisasi dimaksud wajib memberi laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi saling dan dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana anggaran dan barang atau aset yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Kepala SKPD disebut juga pengguna anggaran dan pengguna barang. Laporan keuangan SKPD yang pertama, laporan realisasi anggaran, kedua, neraca, ketiga, catatan atas laporan keuangan. PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Untuk bisa menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan satuan kerja secara terpisah. Juga PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD atau BUD pada saat akun disusun. Laporan keuangan PPKD dikeluarkan 2 kali dalam 1 tahun anggaran, yaitu pertama, semester yang dimulai dari periode Januari sampai Juni. Kedua, tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai Desember. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD merupakan hasil proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu tahap mengidentifikasi dokumen sumber, tahap perjurnaan, dan tahap posting ke buku besar. Laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, pengertian laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen dan struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Kedua, bentuk unsur-unsur laporan keuangan daerah yaitu A. Neraca, B. Laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, C. Laporan arus kas, D. Catatan atas laporan keuangan. Ketiga, tujuan laporan keuangan yaitu memberi informasi yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan yang pemakai. Sekian dari saya, terima kasih.